Kekasih Tuhan, orang-orang hebat, biji mata Tuhan, dimanapun saudara berada, jemaat GPI Raja Wali, Kota Gorontalo. Bersyukur kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat saudara, dan saya berdoa saudara tetap kuat, saudara tetap sehat, saudara tetap ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan, saudara tetap terhubung dengan Tuhan di surga. Pada pagi hari ini saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca firman Tuhan ini buat saudara, dan kita akan mendengar. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara bisa baca sampai dengan ayat yang ke-11 dari pasal yang kelima ini. Saudara, sebuah cerita menarik bagaimana kita melihat Yesus suatu saat dia sedang berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang memperhatikan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang sedang beraktivitas saat itu di tepi pantai. Lalu saudaraku, Alkitab berkata Yesus melihat ada dua perahu yang mereka sedang membersihkan jala mereka karena mereka sudah pulang dari aktivitas mereka sebagai nelayan menangkap ikan. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam cerita ini kita tahu bahwa Tuhan berjumpa dengan Simon dan dia menggunakan perahu Simon untuk dia mengajar kebenaran firman Allah buat mereka, baik kepada para nelayan maupun orang-orang yang ada di sekitar di tempat itu. Yesus mengajar firman Allah, saudara. Dan setelah Yesus mengajar firman Allah, Alkitab berkata dia memakai perahu Simon, dia menyuruh untuk bertolak agak sedikit jauh dari tepi pantai, dan dia berkata kepada Simon untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu Simon. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih, sekalipun Simon sempat berkata kepada Tuhan bahwa mereka sudah menangkap ikan sepanjang malam tetapi tidak mendapat apa-apa. Dan bagi Simon, saudara, gak mungkin untuk menangkap ikan di waktu pagi dengan cara menebarkan jala. Kalau untuk memancing mungkin tetapi untuk menebarkan jala itu satu hal yang gak mungkin. Karena kita tahu bahwa Simon adalah seorang nelayan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, namun kita melihat, saudara, sesuatu yang hebat terjadi, mukjizat terjadi bagi nelayan yang punya pekerjaan menangkap ikan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal menarik untuk kita pelajari bagaimana supaya saudara dan saya yang tidak punya apa-apa akan memiliki sesuatu yang kita rindukan. Kita melihat, saudara, dalam percakapan Simon dengan Yesus, Simon berkata mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita memperoleh apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, mari kita akan belajar dari peristiwa ini, saudara.
Yang pertama, saudaraku yang kekasih, untuk saudara dapat meraih apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, mari belajar dari peristiwa ini. Yang pertama yang kita lihat dalam peristiwa ini adalah murid-murid mendengar pemberitaan firman Tuhan. Penting untuk saudara dan saya untuk mendengar firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman itu bahkan adalah Tuhan sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih, penting bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Supaya apa saudara? Alkitab berkata iman kita timbul. Iman kita timbul waktu kita mendengar firman Tuhan. Waktu iman kita timbul, maka saudara kita akan bertindak saudara. Tanpa ragu, tanpa takut, tanpa khawatir. Maka kita akan melihat hasil akibat dari perbuatan iman itu bagi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita akan meraih apa yang kita rindukan, kita akan meraih apa yang kita impikan, kita akan meraih apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Murid-murid Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka di tepi laut itu, mereka datang kepada Yesus dan mereka mendengar firman Tuhan, saudara. Yang diajarkan oleh Yesus waktu itu kepada mereka. Yesus mengajar mereka tentang firman-Nya, tentang keselamatan, tentang bagaimana mereka harus hidup taat, bagaimana mereka harus hidup benar, bagaimana mereka harus hidup berkenan sebagai seorang nelayan, sebagai orang yang beraktivitas di pantai, sebagai orang yang memiliki kegiatan, saudara, untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kepintaran mereka. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka mendengar firman Tuhan, akibatnya sangat luar biasa. Mereka meraih, mereka mendapat apa yang tadinya tidak ada pada mereka, yang tidak mereka peroleh dari hasil pekerjaan mereka. Peristiwa ini mencatat mereka setelah mendengar firman itu, mereka mendapat apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang nelayan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, saya berdoa buat saudara biar saudara tetap membutuhkan firman. Saudara tetap merindukan firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Rindukan rasa, kembangkan rasa haus dan lapar. Kerinduan untuk selalu menikmati, selalu makan, selalu mencari Tuhan lewat firman-Nya, saudara. Maka saya percaya apa yang dialami oleh Simon dan murid-murid yang lain akan saudara dan saya juga alami di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, kita tahu bahwa hari ini kita hidup dalam situasi-situasi yang sekali lagi makin hari makin sulit, makin hari makin susah. Tapi saya percaya firman itu akan memerdekakan setiap orang yang selalu merindukan, yang selalu tinggal, yang selalu melakukan apa yang Yesus katakan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah mereka mendengar firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, mereka, Alkitab berkata, Yesus memakai perahu Simon. Yesus memakai perahu Simon. Yesus memakai wadah yang selalu dipakai, alat yang selalu dipakai oleh Simon untuk mencari ikan demi keluarga dan juga demi kehidupan dia sendiri. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Serahkan, berikan apa yang kita miliki, biar itu menjadi wadah, menjadi alat yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk kita meraih apa yang kita rindukan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Saudara punya usaha, berikan itu kepada Tuhan. Percayakan itu kepada Tuhan.
biarlah Tuhan memakai itu untuk saudara dapat meraih apa yang saudara doakan, apa yang saudara rindukan di dalam kehidupan saudara, baik untuk saudara maupun untuk keluarga atau orang-orang di sekitar saudara. Saudara punya pekerjaan, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan pakai itu untuk saudara dapat meraih apa yang Dia janjikan bagi saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Apalagi yang kita miliki, semua yang Tuhan telah anugerahkan buat kita untuk kita pakai selama ini untuk dapat meraih yang namanya berkat. Serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya kalau Dia memakai perahu Simon, sehingga Simon dan murid-murid lain dapat menangkap ikan yang sangat banyak. Alkitab berkata sehingga jalan mereka hampir koyak, bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Karena begitu banyaknya ikan yang mereka peroleh, melimpah, mungkin mereka belum pernah mengalami peristiwa seperti ini. Saudara dan saya juga akan mengalaminya jika kita menyerahkan usaha kita, pekerjaan kita menjadi wadah atau alat di dalam tangan Tuhan. Maka saya percaya Dia akan pakai itu untuk kita meraih apa yang Dia janjikan, meraih apa yang kita perlukan, meraih apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jadi mari dengarkan firman Tuhan, serahkan apa yang kita miliki biar menjadi wadah atau alat untuk Tuhan pakai, untuk kita meraih apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, waktu Yesus berkata kepada Simon, tolakkan perahumu agak jauh dari tepi pantai, kemudian tebarkan jalap. Alkitab berkata, Simon sedikit berbantah dengan Tuhan. Tuhan, kami sudah mencari ikan sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, maka Dia, Alkitab berkata, Simon taat melakukannya, saudara. Waktu Simon menebarkan jalannya seperti yang Yesus katakan, kita berkata firman Tuhan yang kita tadi baca mengatakan di dalam ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, saudara. Apa maksud dari semua ini? Ketaatan kepada perintah Yesus itu mutlak bagi orang yang percaya kepada Dia. Hari ini saudara gak punya apa-apa, hari ini saudara tidak memiliki apa-apa, karena situasi yang mungkin sulit menghalangi saudara, mungkin sedikit membatasi aktivitas atau gerak-gerik saudara untuk meraih apa yang saudara rindukan di dalam kehidupan saudara. Atau bahkan mungkin saudara sudah berusaha keras, bekerja keras, saudara yang kekasih, namun toh saudara tidak memperoleh apa-apa. Ketaatan yang mutlak kepada Tuhan akan membawa saudara keluar dari yang namanya tidak memiliki apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Tuhan akan membawa saudara untuk meraih yang mungkin bagi orang gak mungkin, tapi bagi saudara yang percaya, bagi saudara yang taat, bagi saudara yang mendengar firman, bagi saudara yang telah menyerahkan wadah atau alat yang saudara pakai untuk senantiasa beraktivitas ke dalam tangan Tuhan, dan dia pakai itu di dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang taat melakukan apa yang Dia perintahkan, mutlak saudara akan meraih apa yang saudara impikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab mencatat mereka mendapat ikan yang sangat banyak. Padahal seharian semalaman mereka gak dapat apa-apa. Tapi karena ketaatan yang mutlak, tanpa alasan, tanpa berbantah, dengan Dia yang memberi perintah kepada mereka, mereka melakukannya. Mereka memperoleh ikan yang sangat banyak.
Berkat Tuhan itu berlimpah bagi setiap orang yang taat secara mutlak kepada Tuhan. Bukan hanya pas untuk saudara, tetapi berkelimpahan. Supaya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Supaya saudara yang diberkati dengan berlimpah, saudara juga dapat menjadi berkat buat orang di sekitar saudara. Alkitab mencatat, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Mereka memberi isyarat, mereka memberi kode kepada teman-teman mereka yang lain untuk datang bersama-sama dengan mereka, menikmati berkat yang Tuhan telah berikan buat mereka. Saudara diberkati, saudara juga harus memberkati banyak orang. Saudara harus jadi berkat buat orang lain, baik untuk orang-orang di sekitar saudara maupun untuk orang-orang yang saudara tahu, kenal, atau yang membutuhkan pertolongan Tuhan lewat hidup saudara. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang lain yang mungkin sebelum peristiwa ini senasib dengan mereka. Tidak mendapat apa-apa setelah bekerja semalaman mencari ikan. Mereka diberkati. Mereka mau jadi berkat untuk juga teman-teman mereka yang lain. Kita diberkati bukan untuk dinikmati sendiri. Kita diberkati untuk dapat menyalurkan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita. Juga untuk orang-orang bahkan yang tidak kita kenal sekalipun. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan lewat hidup saudara. Maka saudara, tugas kita adalah menjadi berkat buat mereka, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami kesulitan. Hari-hari ini ada banyak orang berteriak, berkeluh kesah. Ada banyak orang menangis karena keadaan yang semakin hari semakin sulit. Siapakah yang dapat menolong mereka? Betul, Tuhan yang dapat menolong mereka. Tapi Tuhan berkata lewat saudara dan saya. Dia mau pakai kita untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang-orang yang sedang menangis, yang sedang menjerit, yang sedang mungkin termenung, yang sedang mungkin dalam kesakitan, yang mungkin saat ini sedang menahan rasa lapar karena mereka tidak memiliki apa-apa. Saudara dan saya harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mereka. 4 hal ini saya dapat bagikan buat saudara. Saya percaya kita belajar dan menjadi pelaku apa yang firman Tuhan katakan buat kita pada pagi hari ini. Maka saudaraku yang kekasih, kita yang gak punya apa-apa akan melihat Tuhan menyediakan, akan melihat Tuhan membuka pintu, akan melihat Tuhan membuka jalan untuk setiap kita dapat meraih yang Dia janjikan, yang kita doakan, yang kita perlukan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sukses buat saudara. Apa yang kau kerjakan, kau lakukan. Saya berdoa Tuhan pakai itu dan Tuhan memberkati saudara. Engkau orang hebat, engkau orang luar biasa, engkau biji mata Tuhan, engkau spesial. Tuhan mengasihi dan memberkatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Boleh dapat mendengar renungan firman-Mu Tuhan. Belajar dari peristiwa. Kami tahu Tuhan, Engkau bukan saja mengamati orang-orang yang sedang beraktivitas di tepi laut, danau Teberau. Tapi kami juga percaya dari tahta-Mu di tempat yang maha tinggi di surga, Engkau juga sedang memperhatikan, Engkau juga sedang mengamati, Engkau juga sedang melihat aktivitas seluruh umat manusia, terlebih khusus orang-orang yang percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan.
Kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu, mencari Engkau, merindukan Engkau, memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, maka kami akan melihat mujizat itu terjadi. Kami percaya jikalau apa yang kami miliki, kami serahkan dalam tangan-Mu menjadi alat, menjadi wadah untuk Tuhan pakai. Maka kami percaya Tuhan akan pakai itu untuk kami meraih, memperoleh apa yang kami doakan, apa yang kami impikan, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah Tuhan tolong kami untuk menjadi orang-orang yang taat secara mutlak kepada Tuhan, tanpa alasan, tanpa berbantah dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Engkau menyuruh kami melakukan apa yang Engkau mau, bukan yang kami mau, maka sebagaimana Simon dan teman-temannya meraih kelimpahan karena mujizat itu, kami juga akan mengalaminya di dalam hidup kami. Waktu kami diberkati, tolong kami untuk menjadi berkat. Tolong kami untuk juga memiliki hati Tuhan, mengasihi orang di sekitar kami, mengasihi orang-orang yang bahkan tidak kami kenal sekalipun, supaya kami dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk mereka, biar nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Jadikan kami pelaku firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan